Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Ismail. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari praktek ibadah yang berjudul zakat. Nah, teman-teman perlu ketahui apa sih yang dimaksud dengan zakat, seperti apa, dan siapa saja sih orang yang berhak menerima zakat. Dan apakah zakat hanya sekedar zakat saja, tidak ada jenis dan tidak ada macam-macam zakat itu sendiri, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu zakat, pengertian dari zakat, siapa saja orang yang berhak menerima zakat, dan tadi yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis dari zakat itu sendiri, seperti itu. Yang pertama itu adalah pengertian dari zakat itu sendiri. Nah, perlu teman-teman ketahui, pengertian zakat itu secara etimologi atau secara bahasa adalah zakat berasal dari kata itu sendiri, yaitu zakat, yang artinya suci atau tumbuh atau berkembang, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah zakat menurut istilah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seluruh umat Islam atau seluruh umat muslim, baik itu dari usia masih muda atau dari usia anak-anak sampai usia akhir, seperti itu wajib dikeluarkan bagi seluruh umat muslim dengan syarat-syarat tertentu dan kewajiban-kewajiban tertentu juga, dan diberikan kepada orang-orang tertentu juga dengan cara-cara tertentu juga, seperti itu. Jadi untuk penerimaan zakat sendiri, jadi teman-teman bisa diambil kesimpulan dari pengertian di atas, bahwasannya zakat itu adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan bagi umat muslim atau bagi seluruh umat muslim, baik itu anak-anak atau orang yang belum balik pun itu mesti mengeluarkan zakat, seperti itu. Bahkan apalagi orang dewasa, orang yang sudah menikah, orang sudah lansia, itu wajib mengeluarkan zakat. Itu wajib mengeluarkan zakat, seperti itu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, jadi untuk orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat itu, tidak semua orang berhak menerima zakat, seperti itu. Ada beberapa kategori orang yang berhak menerima zakat, teman-teman, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah diberikan dengan cara-cara tertentu juga, seperti itu. Nah, mungkin dari sini teman-teman agak sedikit paham apa itu pengertian zakat, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu dalil tentang zakat atau hukum asal dari zakat itu sendiri terdapat pada Quran surah At-Taubah, salah satunya ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim. Seperti itu. Wallahu a'lam bimuradi, yang artinya ambillah dari harta mereka, yaitu zakat, dan untuk membersihkan mereka dan untuk menyucikan mereka. Quran surah At-Taubah ayat 106. Ayat 103. Nah, di sini teman-teman, yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis zakat itu sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman perlu ketahui nih, ketika teman-teman mendengar kata zakat, apa sih yang terlintas di benak teman-teman? Apakah zakat itu hanya sekedar zakat fitrah saja, atau zakatnya juga banyak, atau zakat-zakat yang lainnya, seperti itu. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis zakat itu sendiri. Yang pertama, zakat itu terbagi menjadi dua secara gambaran besar. Yang pertama itu ada zakat fitrah, yang kedua itu ada zakat mal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat badan atau zakat diri sendiri, yang mana zakat fitrah itu dikeluarkan oleh tiap-tiap orang muslim pada waktu-waktu tertentu, atau waktunya itu telah ditentukan, yaitu ketika awal bulan Syawal. Nah, itu dikeluarkan zakat fitrah yang paling afdol. Tetapi zakat fitrah dikeluarkan itu juga bisa dikeluarkan pada awal bulan Ramadan, dan sampai akhir bulan Ramadan itu juga masih bisa dikeluarkan zakat fitrah tersebut. Mengapa? Untuk mengantisipasi ketika kita lupa ataupun dan sebagainya untuk melakukan zakat, seperti itu. Nah, untuk zakat fitrah sendiri itu dikeluarkan 1 tahun sekali, teman-teman, sesuai dengan Ramadan itu sendiri. Ramadan itu sendiri kan 1 tahun sekali, hanya 1 bulan saja. 1 tahun dalam 1 bulan dalam 1 tahun itu puasa Ramadan, seperti itu. Itu juga zakat, serta juga zakat itu 1 kali dalam 1 tahun pengeluarannya. Yang selanjutnya itu jumlah yang dikeluarkannya itu sebesar 1 sok atau 2 kilogram, bukan hanya beras ya, teman-teman. Jadi
makanan pokok yang berada di daerah tersebut. Jika makanan pokok di daerah tersebut itu gandum ataupun beras ataupun jagung, maka itu yang dikeluarkan seperti itu. Lalu timbul pertanyaan, apakah zakat fitrah itu dikeluarkan hanya dengan menggunakan makanan pokok saja, tidak bisa dengan uang seperti itu? Nah, ini jawabannya. Jadi zakat fitrah itu sendiri dikeluarkan bisa dengan uang. Lalu berapakah yang perlu dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah itu sendiri? Nah, yang perlu dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah itu sendiri adalah sesuai dari harga makanan pokok tersebut seperti itu. Misalkan 2,5 kg itu berapa harganya, dan itu yang dikeluarkan seperti itu, teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah zakat mal. Nah, teman-teman perlu ketahui, zakat mal itu adalah salah satu jenis dari zakat-zakat. Nah, zakat mal itu memiliki beberapa cabang juga seperti itu. Yang pertama ada zakat emas, ada zakat perak, ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, ada zakat harta karun yang lainnya, dan masih banyak lagi kalau tidak salah, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang zakat mal. Nah, zakat mal itu adalah zakat harta seperti itu, teman-teman. Misalkan emas itu dizakati ketika sudah mencapai nisab dan dikeluarkan zakatnya itu sebesar 90 gram 90 gram emas seperti itu. Dan lalu untuk perak itu 600 gram perak, dan nilai pengeluaran zakatnya itu adalah 2,5% dari emas dan perak tersebut seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah zakat pertanian. Nah, teman-teman, zakat pertanian ini juga termasuk ke dalam kategori atau golongan dari zakat mal itu sendiri seperti itu. Nah, zakat pertanian di sini dikeluarkan sesuai dari panen dari zakat itu sendiri seperti itu. Ketika dalam satu tahun itu panennya 2 kali dan sudah mencapai batas atau nisab dari suatu zakat yang perlu dikeluarkan, maka itu perlu dikeluarkan seperti itu. Misalkan dari panen itu dari satu tahun itu kita panen mencapai 2 kali. Nah, jadi dalam satu tahun itu kita harus mengeluarkan 2 kali zakat untuk zakat pertanian tersebut. Nah, untuk pengeluarannya nisabnya itu adalah 5 wasak atau 650. Nah, zakat itu ketika dikeluarkannya itu, misalkan kita menanam padi atau menanam gandum dan yang lainnya, kita menggunakan air sendiri, menggunakan tenaga sendiri dan yang lainnya, tidak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh alam seperti itu, maka kita diperkenakan untuk melakukan zakat itu sebanyak 5%. Sedangkan untuk orang yang memakai fasilitas alam seperti memakai sungai, danau untuk pengairannya, maka itu dikenakan zakatnya itu 10%. Seperti itu, teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah zakat harta karun. Nah, zakat harta karun sendiri itu tidak ada nisabnya, teman-teman. Nah, jadi untuk zakat harta karun sendiri itu, jadi harta karun itu harta yang kita temukan seperti itu. Ketika mencapai tidak ada nisabnya ketika itu dan dikeluarkannya itu sebanyak 20% dari harta tersebut seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah zakat peternakan. Zakat peternakan itu adalah zakat yang dikeluarkan apabila telah mencapai nisab yang telah ditentukan seperti itu. Seperti kambing, kan itu juga ada jenis ada ukurannya. Ketika kambing kan setelah mencapai 40 kambing maka mesti dikeluarkan zakat. Sapi, unta dan yang lainnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ulama sepakat bahwasannya orang yang berhak menerima zakat itu ada 8. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, orang fakir. Kadang-kadang orang fakir itu jadi pengertian orang fakir. Orang fakir ini adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, orang yang tidak memiliki penghasilan. Seperti itu, teman-teman. Jadi memang hidupnya itu tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan seperti itu, teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah orang miskin yang kedua. Kedua itu adalah orang miskin. Orang miskin apa sih orang miskin itu? Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, orang yang memiliki penghasilan, tapi penghasilan itu tidak bisa mencukupi atau tidak bisa mensejahterakan kehidupannya seperti itu, teman-teman. Jadi kadang-kadang orang menyamakan antara fakir dan miskin, padahal dua kata itu atau
Iya, dua kategori orang tersebut itu berbeda antara fakir dan miskin. Yang selanjutnya itu adalah amil. Amil adalah orang yang berhak menerima zakat. Mengapa demikian? Karena mungkin dilihat dari amil itu kan adalah salah satu orang yang uh, diemban amanah untuk apa namanya itu mengumpulkan zakat dari masyarakat. Nah, itu salah satunya mengapa amil diperkenankan untuk menerima zakat seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah mu'alaf. Apa sih? Kenapa mu'alaf itu menerima zakat? Bagaimana ketika timbul pertanyaan, bagaimana ketika orang mu'alaf itu adalah orang yang sangat memiliki harta atau orang yang sangat kaya gitu. Apakah beliau juga berhak menerima zakat? Nah, itu juga jawabannya ini teman-teman. Mengapa umat Islam memberikan zakat kepada orang-orang mu'alaf? Karena umat Islam itu sendiri eh, mensiasati untuk apa namanya itu terus menjalin silaturahmi dengan cara apapun seperti itu. Salah satunya itu untuk apa namanya itu dengan cara tersebut seperti itu. Salah satunya juga untuk mengukur atau untuk meyakinkan atau meneguhkan keimanan dan ketakwaan si mualaf tersebut seperti itu teman-teman. Lalu apabila ketika seorang mualaf itu menolak untuk mendapatkan zakat itu karena dia adalah orang yang mampu ataupun sebagainya, yaitu kembali lagi teman-teman, maka itu tidak ada paksaan seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah hamba sahaya. Apa sih yang dimaksud dengan hamba sahaya? Hamba sahaya adalah seorang budak yang mana dia menggunakan atau ingin membebaskan dirinya sendiri dengan cara apapun, atau dengan cara misalnya dia bekerja kepada tuannya dan dia akan membayar dengan bayaran yang telah ditentukan seperti itu. Maka itu yang disebut hamba sahaya dan itu diperkenakan menerima zakat seperti itu. Yang selanjutnya adalah gorim. Apa yang dimaksud dengan gorim? Gorim adalah orang yang memiliki utang, atau yang lebih di ininya, yang lebih spesifikasinya orang yang kelilit utang seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah jihad, orang yang sedang berjihad, orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Yang selanjutnya itu adalah musafir, orang yang sedang bepergian. Mungkin penjelasan zakat dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.